Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita punya sebuah perangkat audio yang didapat dari tukang rongsok, yaitu audio tape player lawas merek Telesonic model CA201. Model ini dibuat sekitar tahun 80-an, terdiri dari satu deck audio kaset player dengan satu kanal audio atau mono. Merupakan suatu kebanggaan saat itu jika kita memiliki perangkat ini, karena merupakan salah satu media hiburan yang hanya dimiliki oleh orang sugih atau kaya. Masih teringat saat itu ketika orang tua kita ingin memiliki barang ini, sampai rela menjual hasil panen padi di sawah untuk membeli tape recorder ini. Sambil mengenang kenangan lama dan alangkah disayangkan jika perangkat audio ini musnah begitu saja atau hanya menjadi barang rongsok, mari kita coba perbaiki dan pulihkan lagi. Pada panel atas terdapat volume dan tone control yang terdiri dari pengaturan nada bass dan treble. Satu buah speaker full range dengan diameter membran sekitar 5 inch. Di bagian bawah panel speaker terdapat tulisan Telesonic yang merupakan ciri khas dari setiap perangkat yang dibuat oleh merek ini. Tombol fungsi mekanik tape sejumlah 6 buah. Pada tombol playback terlihat cover plastik warna hilang. Perangkat ini menggunakan casing terbuat dari bahan plastik dengan kualitas bagus dan tahan lama. Handle terbuat dari logam stainless. Di bagian belakang perangkat terdiri dari saklar pilihan monitor dan kompartemen sumber daya baterai. Baterai muat sejumlah 6 buah atau total tegangan 9 volt DC. Baterai menggunakan tipe atau ukuran D. Terdapat stiker yang menerangkan spesifikasi perangkat. Sumber daya lainnya dapat menggunakan listrik dengan pilihan input tegangan 110 volt hingga 240 volt AC. Di bagian samping perangkat terdapat beberapa soket input dan output, di antaranya soket remote, mikrofon input, AUX, earphone, dan 9 volt DC input. Sumber tegangan AC input menggunakan jack kepala berbentuk angka 8. Sebelum kita bongkar, coba uji terlebih dahulu perangkatnya apakah masih hidup. Tombol fungsi playback mekanik tape aktif. Perhatikan reel kaset, ya, reel tidak berputar. Begitu juga dengan fungsi fast forward dan rewind, kedua reel tidak berputar. Potensio pengatur volume dan tone control sepertinya aus atau kotor. Baik, selanjutnya kita bongkar casing perangkatnya dan lakukan proses analisa kerusakan, perbaikan, serta restorasi. Bagi sobat elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe, dukung channel ini agar terus berkembang, berbagi ilmu. Tekan loncengnya untuk mendapat notif update konten terbaru. Perangkat audio tape recorder Telesonic model CA-201, komponen di dalamnya nampak seperti ini.
Kabel sambungan dari sumber baterai ke mainboard hilang karena mungkin sengaja diputus oleh teknisi sebelumnya. Trapo power supply dengan lilitan primer, dua pilihan input tegangan, dan sekunder tegangan output simetris. Speaker terlihat menggunakan merek Fortune. Mainboard terletak di bagian tengah. Komponen sepertinya masih asli bawaan perangkat, belum ada pergantian yang dilakukan teknisi sebelumnya. Mechanic tape terbuat dari bahan logam anti karat, ciri khas perangkat elektronik buatan tahun 70 hingga 80-an. Karet sabuk masih berada pada posisinya dengan kondisi karet sudah melar karena faktor usia. Kelengkapan mechanic tape seperti motor penggerak dan roda idle coupling masih utuh. Flywheel capstan masih berada di posisinya. Semoga saja kelengkapan mechanic tape lainnya masih berfungsi dengan baik, atau setidaknya kita tidak kesulitan mencari komponen pengganti. Soket input head tape playback dan rekam hilang. Kabel sambungan input head tape sudah disambung langsung dengan disolder ke terminal soket. Ini adalah bagian power supply tegangan 12 volt DC. Terminal input tegangan AC dari trapo terdapat 3 buah dengan kabel berwarna kuning tegangan simetris, warna putih sebagai CT atau ground. Kabel sambungan speaker sengaja dikupas, kemungkinan bekas sambungan ke speaker eksternal. Zaman dulu serasa tidak puas menggunakan speaker internal, untuk mengakalinya membuat atau menambahkan speaker eksternal dengan ukuran yang lebih besar. Kabel berwarna orange adalah sambungan ke saklar daun mechanic tape, berfungsi sebagai power on off perangkat. Soket input tegangan AC utama dilengkapi dengan saklar pemutus jalur baterai. Terlihat kabel tidak tersambung ke terminal saklar, sudah dilepas oleh teknisi sebelumnya. Terminal sambungan tegangan motor penggerak mechanic tape dengan kondisi satu terminal tidak terhubung dengan kabel. Mikrofon kondenser berfungsi sebagai input vokal untuk fungsi perekaman audio kaset. Baik, mulai kita bongkar seluruh komponen dan modul rangkaian perangkat. Selanjutnya lakukan proses analisis kerusakan komponen, proses perbaikan dan restorasi. Semoga bisa normal kembali. Bagi sobat elektro yang membutuhkan spare part cabutan original atau perangkat hasil restorasi, saya sediakan pada link yang tertera di deskripsi. Untuk komponen yang tidak tersedia pada etalase, bisa menghubungi saya melalui media sosial. Silahkan baca deskripsi untuk lebih jelasnya. Semoga bisa membantu. Mechanic tape terbuat dari bahan logam berkualitas, bobotnya pun lumayan cukup berat. Perangkat kaset player audio ini hanya satu saluran atau mono, sehingga speaker hanya dibutuhkan satu buah. Jenis speaker full range, karakter suara flat, walaupun hanya satu buah, biasanya jangkauan suara cukup jauh. Oke, semua komponen dan modul rangkaian telah kita lepas dari casing. Selanjutnya, lakukan proses analisis kerusakan dan perbaikan. Sebagian skrup dan baut pengencang hilang.
Motor penggerak mekanik tip menggunakan arah putaran CW atau clockwise, putaran motor ke kanan, tegangan kerja 9 volt DC. Kondisi mekanik tip lumayan terawat, roda idle coupling, reel kaset masih asli bawaan perangkat, head tap dan pinch roller sudah pernah diganti. Pinch roller perlu diganti. Lepas bracket pinch roller, buka ring kunciannya terlebih dahulu. Bentuk pinch roller seperti ini. Bagian sisi atas karet pinch roller terkikis sehingga perlu diganti. Diameter roll karet 12,5 mm. Ketebalan roda pinch roller 8 mm. Diameter lubang tengah roda 2 mm. Siapkan roll pengganti dengan dimensi yang sama seperti bawaan perangkat. Roda pinch roller telah terpasang ke bracket, pastikan putaran roda lancar. Berikutnya, ganti head tap playback. Head yang terpasang bukan head mono, melainkan stereo. Ganti dengan head yang semestinya. Head yang terpasang adalah head yang biasa dipakai perangkat audio Polytron dengan pin 4 buah atau stereo. Head pengganti menggunakan 2 buah pin output atau mono. Kabel head sekalian kita ganti dengan kabel shielding isi 2 kabel. Kabel output head playback telah terpasang pada pin head, posisi grounding di sebelah kanan. Lanjut dengan pergantian karet sabuk motor ke flywheel. Lepas terlebih dahulu bracket flywheel yang diperkuat dengan 2 buah baut pengencang. Karet terukur 140 mm. Dengan demikian dapat dipergunakan karet nomor 28. Sebelum mengganti karet sabuk, kita bersihkan terlebih dahulu bagian bawah mekanik dari debu yang menempel pada komponen mekanik. Bersihkan juga saklar daun power on off yang berada di antara motor penggerak dan flywheel. Kabel penghubung saklar juga perlu diganti.
Kabel tegangan input motor sudah tidak layak. Ganti dengan kabel berkualitas bagus. Sekarang kita uji motor penggerak mekanik tap, berikan tegangan sebesar 9 volt DC. Ya, motor penggerak mekanik tap terlihat berputar, berarti motor masih bekerja. Terlihat kapstan juga berputar. Coba aktifkan tombol fungsi playback. Ya, sepertinya ada masalah dengan bass reel. Biasanya ini disebabkan oleh roda kopling dengan kondisi karet sudah tidak layak. Lepas roda kopling, kemudian periksa kondisi karetnya. Kondisi karet roda kopling sangat keras dan rapuh. Roda kopling sudah saatnya diganti. Maklum saja, usianya sudah 40 tahun. Siapkan roda pengganti dengan dimensi dan model yang sama, ukuran diameter roda 14 cm. Roda kopling sudah selesai dipasang. Sekarang kita uji lagi fungsi playback mekanik tapnya. Ya, bass reel kaset sudah berfungsi dengan baik. Auto stop mekanik tap juga masih berfungsi normal. Fungsi fast forward dan rewind tidak ada masalah. Kedua reel berputar dengan torsi cukup kuat. Ganti kabel saklar daun power on off mekanik tap. Pergunakan kabel berkualitas bagus dan warna sesuai aslinya. Mekanik tap telah selesai diperbaiki dan siap dipergunakan. Berikutnya ke modul rangkaian utama yang terdiri dari power supply, power amplifier, preamplifier head, volume, dan tone control. Ini adalah pendingin IC power amplifier. Lepas plat aluminium pendinginnya agar mempermudah pemeriksaan kondisi komponen lainnya. Power amplifier menggunakan IC AN7145, daya maksimum 15 watt BTL. Power supply menggunakan 2 buah rectifier dan kapasitor filter 1000 mikrofarad 10 volt menghasilkan tegangan 12 volt DC. Kondisi lapisan bawah PCB utama sangat kotor, perlu dicuci terlebih dahulu. Berikutnya kita periksa kondisi seluruh kapasitor elektrolit.
Hampir semua kapasitor elektrolit diganti karena kapasitas sudah berubah dan nilai ESR tinggi. Lanjut, periksa kondisi potensiometer volume kontrol dan tone kontrol. Potensiometer volume kontrol nilai resistansi 10 kilo ohm. Potensio volume kontrol mengalami masalah pada pin nomor 2 dan nomor 3 perlu diganti. Dikarenakan tidak ada stok nilai resistansi 10 kilo ohm, kita pergunakan nilai resistansi 20 kilo ohm. Potensio pengatur nada memiliki nilai resistansi 50 kilo ohm. Seperti halnya kondisi potensio volume kontrol, potensio pengatur nada bass dan treble perlu diganti. Pada potensio pengatur nada bass terdapat dua buah kapasitor filter. Kita ukur kapasitor elektrolit dengan kapasitas 0,22 mikrofarad 25 volt. Ya, kapasitor terukur 700 nanofarad, nilai ESR sangat tinggi, perlu diganti. Potensio dan kapasitor pengatur nada bass sudah diganti. Pasang kembali seluruh potensio pada plat panel atas. Kabel sambungan output speaker perlu diganti. Pergunakan kabel yang berkualitas baik agar tahan lama. Ini adalah saklar pilihan monitor output. Bersihkan saklar dengan kontak cleaner. Tak lupa bersihkan juga saklar mode playback record dengan kontak cleaner. Terdapat beberapa sambungan kabel ke PCB input-output yang harus disambung ulang karena tidak rapih dan keliru dalam penyambungan. Bersihkan dan rapihkan soket sambungan kabel input, head tap, dan mikrofon. Solder ulang kaki IC dan semua pin komponen pada PCB utama. Sebagian solderan retak dan bekas perbaikan sebelumnya tidak rapih. Bersihkan lapisan bawah PCB utama dan PCB input-output dengan menggunakan thinner pembersih. Untuk menguji hasil perbaikan pada mekanik tap dan modul rangkaian utama, hubungkan semua rangkaian termasuk trafo power supply dan speaker. Pastikan tegangan output pada power supply terukur 12 volt DC. Ya, tegangan output power supply terukur 12,27 volt DC. Tegangan ini normal.
Coba fungsi mechanic tape. Ya, mechanic tape sudah bekerja. Terdengar noise pada speaker dikarenakan grounding belum tersambung sempurna. Coba putar kaset audio. Potensio volume control dan tone control sudah bekerja normal. Atur posisi head tape hingga didapat respon frekuensi terbaik. Seluruh modul rangkaian telah bekerja dengan baik. Lanjutkan dengan pemeliharaan casing perangkat. Bentuk membran speaker full range seperti ini. Terdapat bagian sisi membran dalam keadaan sobek, harus berhati-hati membersihkannya. Sisi membran speaker yang sobek sudah kita perbaiki dengan cara dilem. Diameter membran speaker terukur 5,5 inch. Bongkar seluruh bagian casing perangkat untuk mempermudah membersihkannya. Usia dari perangkat ini sekitar 40 tahun. Kotorannya pun agak susah dibersihkan. Kita rendam terlebih dahulu kurang lebih 24 jam dengan air deterjen. Grill speaker terbuat dari ram kawat, kondisinya sudah berkarat, perlu dicat ulang. Grill speaker sudah dicat warna hitam. Kita pasang kembali bagian panel depan perangkat, perkuat dengan beberapa skrup pengencang. Casing sengaja tidak kita cat ulang agar tetap terjaga keasliannya. Perangkat ini adalah sebuah kenangan. Ada satu spacer baut yang patah. Spacer ini terdiri dari dua bagian dan memiliki dua fungsi sebagai pengencang mechanic tape dan cover belakang.
Pasang mechanic tape dan seluruh komponen perangkat pada cover dan panel depan. Sebagian skrup dan baut bawaan perangkat sudah diganti oleh teknisi sebelumnya. Kita kembalikan dengan baut berkualitas bagus sesuai dengan dimensi dan jenis yang dibutuhkan. Sumber daya baterai kita aktifkan lagi. Untuk itu, saklar pada soket AC input utama perlu dipasang kembali. Bersihkan dan cek terlebih dahulu saklarnya. Ya, saklar masih berfungsi. Coba masukkan konektor AC, saklar harus terputus. Ya, saklar mode baterai masih berfungsi. Selanjutnya, instalasikan kabel pada saklar tersebut untuk memutus dan menyambung tegangan positif baterai. Ada masalah dengan klip konektor AC input, klip penahan konektor patah. Coba akali dengan menggunakan kawat logam. Kita pergunakan paku tembak angin ukuran 2 cm untuk menggantikan klip penahan konektor. Panaskan dengan solder. Rapihkan pengkabelan dengan diikat menggunakan kabel ties. Oke, instalasi modul rangkaian telah selesai. Sebelum pemasangan cover belakang, kita uji terlebih dahulu
perangkatnya. Ya, perangkat sudah kembali bekerja dengan normal. Selanjutnya rapihkan dan pasang cover belakang. Pasang spacer yang patah pada dudukan mechanic tape dengan panjang spacer 2 cm. Pasang cover belakang perangkat dan perkuat dengan 3 buah baut 4 cm, 2 buah skrup 4 cm, dan 1 buah skrup 1 cm. Ya, proses analisis kerusakan dan perbaikan perangkat telah selesai. Perbaikan dan restorasi perangkat audio Telesonic model CA-201 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.